Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa pemirsa Puton TV dimanapun panjenengan sedaya berada, mudah-mudahan dalam sehat selalu. Di pertemuan kajian Sabdo Palon Nagih Janji part kedua ini mengarah kepada Nusantara. Itu sebelum masuk pada kajiannya ada sebuah sejarah yang terkenal, yaitu perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Sabdo Palon adalah sosok yang waktu itu menjadi penasehat Raja Brawijaya, terkenalnya gitu. Tapi Sabdo Palon itu sendiri adalah nama dohir. Nama dari seorang yang telah ada di belakang Sabdo Palon, yaitu orang yang gaib, yang menjadi penasehatnya, itu sebenarnya beliau yang terkenal dengan nama Mbah Semar. Ataupun orang yang samar, orang yang gaib. Karena dulu selalu para leluhur raja-raja ini pasti ada pendamping gaibnya. Dalam bahasa ajaran Jawa ada guru sejati, yaitu sukmo kita sendiri. Ada sejati ini guru, yaitu seorang suci yang mendampingi kita sekalian. Bahasa Semar di spiritual Jawa itu ada yang memberi nama yang terdahulu adalah beliau Nabi Moses alaihissalam. Itu juga dijuluki Semar. Karena pasca beliau Nabi Moses, beliau masih tugas di bumi ini untuk memberi nasihat-nasihat kepada leluhur-leluhur, pada resi-resi, pada tokoh agama, pada raja-raja. Di wilayah akhir zaman itu ditarik dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasca Nabi Sulaiman alaihissalam, cucu-cucunya itu juga ada pendamping-pendampingnya guru sejatinya. Sejatinya gurunya itu ada. Itu juga dijuluki Mbah Semar. Termasuk dulu pasca Nabi Sulaiman, ya mungkin pada Sulaiman itu waktu itu juga dijuluki Mbah Semar. Karena Samar tetap bertugas di bumi. Karena cucu-cucunya yang menjadi raja, yang menjadi pembesar, yang menjadi tokoh agama waktu itu juga cucu-cucunya Nabi Sulaiman. Termasuk di channel Puton TV ini. Kenapa kami beri nama Puton TV? Karena Puton TV itu singkatnya putunya keraton. Suatu daerah yang ditempati oleh seorang resi dari anak cucunya Nabi Sulaiman yang bernama Mbah Angso Wijoyo. Di situ bertempat daerahnya itu dinamakan Puton, yaitu Putune Keraton. Karena pembesarnya waktu itu sebagai seorang resi adalah Mbah Angso Wijoyo, putu dari keraton Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah sejarah nama kenapa kami ambil dari Puton TV. Puton, putunya keraton. Di waktu itu mungkin Mbah Semarnya ya Nabi Sulaiman itu sendiri. Tapi yang jadi raja besar di Jawa ini adalah cucu beliau yang mendapat amanah pamongnya Nusantara waktu itu menjadi raja, namanya Raja Sailendra. Itu adalah Nabi Sulaiman yang mewariskan kepada cucunya di cucu sejatinya itu di wilayah Nusantara dengan raja. Tapi kalau putranya Nabi Sulaiman, anak cucunya yang ada di Timur Tengah itu dengan fak sebagai nabi dan rasulnya. Makanya kalau ditarik sejarah, Nabiullah Isa itu duriahnya sampai kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Juga Nabiullah Muhammad SAW ditarik garisnya ke atasnya itu ada duriah daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yaitu ditarik garis dari ibunya di Madinah, juga dari bapaknya ada sebagian itu dari suku Sabian. Suku Sabian itu suku yang berada di negara Yaman, itu kabilah suku sifatnya. Bukan kerajaan Sabah, itu suku Sabian yang ada di Yaman. Maka melahirkan suku-suku lagi, termasuk suku-suku yang ada di Arab. Asal mulanya itu dari suku Sabian. Bukan kerajaan Sabah, bukan. Nah, pendiri suku Sabian yang telah diriwayatkan dalam sebuah riwayat bahwa Sabah adalah seorang laki-laki yang punya anak 10 dan seterusnya dalam riwayat Ibnu Katsir juga ada. Itu yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang hijrah dari negara Sabah yang ada di Nusantara. Dan ini tetap diyakini bahwa Sabian itu adalah negara Sabah, bukan. Negara Sabah bukan di Yaman. Yaman itu adalah
imigran dari Nusantara bertempat di Yaman, kemudian mendirikan sebuah kabilah menjadi besar, akhirnya punya anak 10 menjadi cikal bakal dari kabilah-kabilah yang ada di Arab. Nah, ini kami luruskan kembali karena banyak orang yang terlalu mengkaji Arab yang akhirnya bahwa Arab itu pasti benar, Arab itu pasti benar, yang pasti benar itu Al-Quran. Riwayat hadis saja masih harus dipertanyakan kesohihannya. Yang pasti benar itu Al-Quran, tinggal paham enggak dengan isinya Al-Quran secara bil qalbi maupun bil ruh. Apalagi yang sifatnya tafsir-tafsir yang berasal dari cerita-cerita Israiliyat. Cerita terdahulu itu sangat diperkarui dengan kekuasaan waktu itu. Nah, petunjuk akhir zaman tidak mau terfokus pada sejarah yang tidak sesuai dengan petunjuk kami di akhir zaman. Ini tentang suku Sabiyah dari Nusantara. Artinya di Arab pasca Nabi Allah Sulaiman itu yang paling dominan seorang nabi adalah dua. Tidak menafikan nabi sebelumnya. Nabi yang menerima kitab suci dari Allah, satu adalah Nabi Allah Isa menerima kitab Injil, dan terakhir adalah Nabi akhir zaman Nabi Allah Muhammad SAW yang menerima kitab yang paling sempurna, yaitu kitab Al-Quran yang akan dijaga oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Ini tentang raja. Yang di Nusantara, Raja Sulaiman meninggalkan, tapi bukan seorang Nabi Rasul, tapi seorang resi, seorang raja. Karena Jawa adalah buminya para raja. Jawa adalah buminya asal-usulnya para nabi. Maka di Jawa nggak ada yang namanya bahasa utusan. Yang dominan bahasa utusan Rasul itu di Arab. Kalau Indonesia karena pemilih paling sepuh yang nggak usah dikasih Rasul, penguasa pribumi. Kalau di Arab tekannya Rasul karena utusan dari Jawa. Ini kuatnya Jawa sama Arab itu lebih kuat Jawa karena buminya juga lebih sepuh yang ada di Jawa ini. Jadi di Sailendra jadi raja penerus dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Yang kemudian ketika beliau meninggal, maka keturunan-keturunannya, raja-rajanya yang dari Duriah beliau, ada yang namanya Wangsa Sanjaya, ada Wangsa Sailendra, ada Wungsu Sailendra, Wungsu Murti, ataupun Deputi Sailendra itu sampai Ratu Simai pun keluarga-keluarga besar Sailendra semua. Nah, karena raja-raja di Jawa itu anak cucunya Sailendra, sebagai tanggung jawab di hadapan Allah, ruh sukmanya Sailendra tetap ditugaskan oleh Allah menjadi pamomong rojo-rojo Nusantara. Karena beliau sudah gaib, disamarkan oleh Allah, dijuluki dengan nama Mbah Semar. Jadi Mbah Semar yang dimaksud di Jawa ini, pemomongnya Raja Nusantara, itu adalah Raja Sailendra, cucu sejatinya dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika ada rencana besar yang sudah dikabarkan tentang eskatologi akhir zaman oleh Rasulullah dalam riwayat-riwayatnya, dan riwayat yang kuat akan muncul di Nusantara, maka di masa generasi Al-Utsmaniyah Turki, Sultan Ngerum kata orang Jawa, mengutus para tokoh-tokoh agama, cendekiawan untuk membuka jalur keislaman yang ada di Jawa. Diutus yang pertama dalam sejarah kalah semua dengan orang Jawa, mati semua. Diutus yang kedua yang ada nuansa kesaktian-kesaktiannya. Diutuslah orang Arab yang kita kenal dengan nama Syekh Subakir, orang Persia. Di sini mengadakan ritual-ritual dan lain sebagainya, sehingga terjadilah pertempuran-pertempuran antara unsur negatif dan keilmuan, unsur-unsur makhluk yang tadinya damai antara wilayah Jawa bagian selatan dan Jawa bagian utara. Terjadinya sebuah perdebatan, terjadinya sebuah kedamaian, datangnya sebuah Syekh Subakir menjadi ada perdebatan gaib. Karena ketenangan ini terusik sebagai pamomong Nusantara, Mbah Sailendra alias Mbah Semar yang juga dinamakan Sabdo Balon, dia turun. Ada apa sebenarnya? Kok Jawa dogoyang? Akhirnya bertemulah rembuk-rembuk antara Syekh Subakir dengan
Raja Sailendra waktu itu yang dijuluki Mbah Semar. Pamonge Raja Nusantara. Ternyata ada hajat dari Kesultanan Turki membuka ajaran Islam di sini. Nah, beliau menekan ajarannya modelannya apa? Diterangkan oleh Sasibagir dan lain sebagainya terusnya, sehingga Mbah Sailendra alias Mbah Semar menilai bahwa ajaran ini ada kesamaan dengan ajaran Jawa. Ajaran yang diambil dari Saripati kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya diterima beliau untuk mengembangkan Islam. Nah, dengan perjanjian apa? Satu, tidak ada paksaan dalam agama. Dan saya Subagir sangat setuju karena itu ada di Al-Quran. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, bila mendirikan bangunan, maka jangan tinggalkan cakranya orang Jawa. Orang Jawa itu punya cakra. Nah, cakranya apa? Di antaranya, dulur papat limo panter. Orang Jawa itu tidak meninggalkan soko papat, soko guru yang kemudian di atasnya ada sebuah simbol kejayaan. Nah, menara apa itu? Itu simbol Jawa. Cakra mahkotanya dulur papat limo panter itu pasti itu. Ini adalah sesuai dengan harapan. Makanya masjid-masjid yang ala Demak Bintoro, yang ala Mataram, pasti ada sokonya papat. Itu ya seperti di Masjid Puton yang kita tempati ini, Masjid Al-Ghafur Puton, ada soko papat, ada menara, ada mustoko. Nah, ini simbol dari Jawa. Tapi akhir-akhir ini, wong Jawa lali karo Jawane, bangun masjid di akhir zaman, masjid budaya Arab, rogone digoreng Jawa, sehingga masjid megah tidak ada soko gurunya, masjid megah tidak ada menaranya, adanya kubah-kubah yang ala Timur Tengah. Ini sebenarnya masjid-masjid yang sekarang muncul di akhir-akhir ini ala Timur Tengahan itu sebenarnya menyalahi pada leluhur Nusantara. Pasti ada akibatnya. Nah, perjanjian yang ketiga, sabdo telah terjadi perjanjian itu bila mendirikan kerajaan Islam maka harus diambil dari keturunan Jawa dan Arab. Sehingga lahirlah Raden Patah, lahirlah kerajaan Mataram. Islam itu semua adalah keturunan Arab, keturunan dari para wali songo, yang kesannya keturunan Durya Rasul, dengan keturunan raja-raja Jawa. Nah, ini yang keempat. Nah, yang keempat ada sebuah perjanjian, jangan jadikan orang Jawa sebagai orang Arab. Jawa budayanya biar Jawa. Gitu. Jangan ngarap-ngarapi. Nah, ini sangat disetujui, tapi ini semua tidak bisa dilaksanakan oleh Syekh Subagir, karena itu masanya. Bila Jawa ini rusak, maka akan ada pembenahan 500 tahun yang akan datang. Terjadinya perjanjian ini adalah di tahun 1478 Masehi. Nah, 500 tahun itu sebenarnya apa? Nagih janjinya itu nagih janji yang gimana? 500 tahun nagih janji itu nagih janji kepada siapa? Ya kepada yang tidak pas ini. Makanya nagih janji itu sebenarnya banyak. 500 tahun kebangkitan setelah perjanjian Sabdo Palon itu sebenarnya 500 tahun kebangkitan Islam. Kebangkitan yang menjadi tujuan datangnya Wali Songo ke sini. 500 tahun setelah ini perjanjian yang akan ada pembenahan peradaban baru itu sebenarnya itu. Tapi 500 tahun setelah perjanjian itu disalahgunakan satu oleh Belanda. Yaitu dengan apa? Kebangkitan Majapahit. Kalau nggak sesuai ada perjanjian bahwa agama Islam itu agama imigran dari Arab. Kalau Jawa rusak, maka agama Islam harus hengkang dari Jawa, yang akan muncul adalah agama Jawa dan ajaran Jawa. Ini dimunculkan oleh orang-orang Belanda, misionaris Belanda. Dalam ranah membenci Islam. Dan ini diiyakan oleh orang-orang yang belum bisa menerima kedatangan Islam. Yaitu orang-orang Jawa yang masih kolot, yang masih primitif. Sehingga ada bahasa, mereka selalu dengan alasan menolak Islam, dengan alasan 500 tahun lagi, maka Islam akan hengkang dari Pulau Jawa. Dan munculnya ajaran baru Jawa yang asli, yaitu ajaran Budi. Tidak seperti itu, saudara-saudara yang ada di Jawa, yang ada di Kejawen, para spiritual Jawa nggak seperti itu.
500 tahun yang dimaksudkan itu adalah yang dijanjikan bukan Sabdo Palon, yang dijanjikan oleh Syekh Subakir bahwa datanya ke Jawa ini sebagai pembuka karena akan adanya sebuah peradaban baru, kejayaan manusia, kejayaan Islam yang bertempat di Pulau Jawa. Jadi ini jangan dipelintirkan. Ini justru kabar dari Syekh Subakir kepada Mbah Semar. Akhirnya Mbah Semar mengiyani, silakan kembangkan agama Islam, tapi ada garisnya. Jangan ambil garis di wilayah Gunung Tengah ke selatan. Nanti orangnya kolot-kolot. Itu nanti ada wilayahnya sendiri, yaitu di 500 tahun yang akan datang wilayah utusan akhir zaman. Nah, Wali Songo mengembangkanlah keseimbangan Jawa beradalah di wilayah utara. Maka semua Wali Songo yang mendirikan kerajaan, mendirikan masjid, mendirikan kebesaran-kebesaran Islam, semua di wilayah Pantura semua. Ini juga atas nasihat dari Eyang Semar. Sehingga pas, jangan wilayah ke barat nggak kuat. Nah kesalahannya dulu mati semua karena wilayah Dieng. Ulama dulu wilayah Dieng, wilayah selatan, ya habis semua lah karena di sana masih kuat tentang masalah kekiwa-kiwanya itu masih. Nah, itu nanti wilayahnya wilayah utusan akhir zaman yang akan menaklukkan di wilayah Dieng ke selatan. Makanya semua kerajaan, kenapa kok Wali Songo berada di Pantura? Ya ini sebabnya. Wali Songo berada di Pantura itu atas nasihat daripada Pamomonge Nusantara alias Sabdo Palon atau Mbah Semar. Ini, akhirnya gimana? Setelah ini memang terjadi di 500 tahun, yaitu 1978. Kemudian ada proses-proses perubahan di Pulau Jawa ini, dan ini dimasuk di wilayah fase 45 tahun. Lebih, berarti 500 tambah 45 tahun, ya di masa inilah saatnya, di 2023, 2024, inilah fase yang telah dijanjikan oleh Allah, yang telah dikabarkan kepada Sabdo Palon. Yaitu akan muncul seorang utusan akhir zaman, dan akan merubah sebuah peradaban kembali kepada sejatinya. Ajaran apa rupanya? Islam al-kafah. Islam yang kafah adalah dalamnya isinya budi pekerti. Sesuai dengan ajaran Jawa juga sesuai dengan Islam. Bu itu liutamimah makarimal akhlak. Nah, yang kedua, akan adanya ajaran-ajaran Islam yang genuin, hanifat. Itu budi pekerti. Kemudian amalia-amalia Islam yang sejatinya, yang masuk pada dunia. Nah, ini kalau yang orang Jawa yang tidak paham, ya hati-hati. Jangan sok-sokan Jawa lebih tua, memang sekali tua. Tapi antara Islam dan ajaran Jawa sejatinya yang diwariskan oleh leluhur Jawa, Pamomongan Nusantara itu adalah sebuah satu kesatuan sebagai kebangkitan akhir zaman, kebangkitan spiritual, juga kebangkitan Islam. Jadi yang benar yaitu ya pemahamannya teman-teman yang belajar ajaran Jawa yang mengatakan bahwa Jawa digawa, karena itu sejatinya diri kita, Arab digarap, karena itu sejatinya baju kita dan syariat kita.